dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Swasembada pangan jadi mimpi lama yang selalu muncul di setiap era pemerintahan. Mimpi di mana Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa impor. Sebenarnya visi ini bukan cuma angan-angan. Sumber daya alam melimpah dan lahan pertanian subur jadi modal kuat untuk mencapai swasembada. Tapi faktanya kita masih bergantung pada impor beras, kedelai, sampai gula. Lalu kenapa Indonesia belum mandiri pangan? Apa yang harus dilakukan Indonesia untuk merealisasikan mimpi swasembada pangan? Swasembada pangan ini jadi prioritas Presiden Prabowo. Menurutnya, kedaulatan pangan adalah fondasi dari kekuatan nasional. Apalagi jika melihat kondisi global yang semakin terpecah dan nggak menentu, swasembada pangan jadi makin krusial. Di penghujung tahun 2023 terjadi kekeringan panjang karena El Nino di banyak negara, termasuk Indonesia. Produksi beras turun signifikan, hingga memicu kelangkaan beras di pasaran. Pemerintah waktu itu mencoba membuka impor beras. Tapi sayangnya El Nino juga berdampak ke negara-negara produsen beras lain. Mereka justru menutup keran ekspornya demi menyelamatkan kebutuhan dalam negeri. Situasi itu membuat harga beras meroket, bahkan sampai level tertinggi sepanjang sejarah. Makanya, swasembada pangan ini krusial banget di tengah kondisi global yang makin protektif. Nggak cuma itu, swasembada pangan ini juga penting buat dukung laju perekonomian nasional. Kalau kita lihat data BPS, sektor pertanian konsisten jadi salah satu sektor yang berkontribusi besar ke produk domestik bruto nasional. Emang sih dari tahun ke tahun kontribusinya terus turun. Tapi sektor ini diprediksi masih bisa tumbuh dan jadi semacam pelindung ekonomi nasional kalau ada guncangan. Sektor ini sudah terbukti tahan banting. Kita lihat deh, pas krisis pandemi COVID. Waktu itu semua sektor usaha kinerjanya turun. Tapi sektor pertanian masih bisa tumbuh. Berarti menciptakan swasembada pangan juga bakal jadi fondasi yang kuat untuk ekonomi nasional. Tapi emang harus diakui, merealisasikan mimpi swasembada pangan nggak gampang. Indonesia masih punya banyak PR. Tantangan utama adalah berkurangnya tenaga kerja. Dalam 1 dekade terakhir, distribusi pekerja di sektor pertanian terus menyusut seiring turunnya jumlah unit usaha pertanian. Tantangan kedua, luas panen yang semakin menyusut. Luas panen padi dari tahun ke tahun terus turun, seiring dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur. Akibatnya apa? Produksi padi juga menyusut. Tantangan terakhir, tentu perubahan iklim. Dalam 1 dekade terakhir, ada El Nino dan La Nina. Kedua fenomena ini punya dampak panjang ke kesuburan tanah, sampai kualitas tanah yang berkurang. Ujung-ujungnya, produksinya berkurang. Terus gimana dong cara buat ngebus sektor pertanian? Secara garis besar, buat ningkatin produksi sektor pertanian itu, ada 2 cara. Pertama, luas lahan tanamnya diperluas. Tapi cara ini sebenarnya agak susah buat dijalanin. Soalnya, hasil temuan nunjukin, aktivitas alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian itu makin tinggi. Terus, solusi lainnya apa? Ya ningkatin produktivitas sektor pertanian. Tadi kita udah bahas, kalau jumlah tenaga kerja sektor pertanian itu trennya turun. Banyak orang di daerah milih nyoba peruntungannya di ibu kota buat nyari kerja. Terus gimana caranya naikin produktivitas kalau jumlah tenaga kerjanya semakin dikit? Nah, di sini pentingnya alat mesin pertanian atau Alsintan yang modern. Sudah banyak temuan nunjukin, Alsintan modern itu bisa tingkatkan produktivitas pertanian. Ini krusial banget. Berdasarkan temuan EOS Data Analytics, Alsintan modern terbukti tingkatkan hasil panen dengan tenaga kerja lebih rendah. Kalau kita lihat temuan ini, produktivitas petani yang pakai alat modern itu lebih tinggi 20-25% dibanding petani konvensional. Sementara menurut FAO, produktivitas petani itu bisa naik 30-50% kalau pakai Alsintan modern. Di sisi lain, potensi kehilangan hasil panen turun sampai 60%. Temuan-temuan tadi juga selaras sama data perusahaan Alsintan modern dalam negeri, Harvia Construction Machinery. Berdiri sejak 2015, Harvia menyediakan beragam produk Alsintan berteknologi tinggi yang bisa ngebantu meningkatkan produktivitas petani nasional. Salah satu produk unggulannya adalah mesin Combine Harvester Harvia HRC 110 Max. Mesin panen yang menggabungkan 3 pekerjaan sekaligus ini bisa memangkas waktu panen secara signifikan. Berdasarkan data Harvia, mesin tersebut bisa membantu petani panen 1 hektar sawah dengan waktu kurang lebih 4 jam aja.
Padahal kalau secara manual, pekerjaan ini bisa makan waktu 1 minggu lebih. Presiden Prabowo Subianto pun berkesempatan untuk mencoba langsung mesin HRC 110 Max. Uji coba itu dilakukan Prabowo dalam gelaran panen raya di Majalengka pada April 2025 lalu. Aksi tersebut sebenarnya menunjukkan dukungan pemerintah terhadap pemanfaatan teknologi Alsintan modern, seperti Harvia di sektor pertanian nasional. Prabowo pun menekankan kalau mekanisasi pertanian itu menjadi krusial dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, buat ngatasin masalah jumlah petani yang terus berkurang, Harvia juga menyediakan Alsintan esensial lain, kayak traktor. Mesin ini bisa membantu petani mempersingkat waktu membajak, walaupun jumlah petani semakin berkurang. Salah satu traktor andalan Harvia itu namanya traktor HTR 855. Traktor ini punya teknologi yang memungkinkan traktor bisa dipakai nggak cuma di sawah, tapi ladang perkebunan hortikultura dan lahan campuran. Sementara buat merespon tantangan terkait iklim, Harvia punya yang namanya engine pump. Mesin ini bisa membantu petani mengalirkan air dari sumur, irigasi, atau sungai ke lahan pertanian dengan cepat, sehingga tanaman nggak kekurangan air saat musim kemarau. Berbagai Alsintan modern itu pun sudah digunakan petani di berbagai daerah, mulai dari Aceh sampai Merauke. Alsintan ini membantu petani mempercepat olah lahan, membuka lahan tidur, dan memperlancar panen di musim hujan. Dan pada akhirnya membuat petani lebih produktif dan efisien, serta mengurangi ketergantungan impor pangan. Walaupun udah jelas banget manfaat dari Alsintan modern, tapi penggunaannya di Indonesia masih rendah. Berdasarkan data Sensus Pertanian 2023, jumlah rumah tangga pertanian yang menggunakan Alsintan baru nyampe sekitar 35% dari total rumah tangga tani yang ada di tanah air. Ini akhirnya ngebuat peningkatan produktivitas petani gak maksimal. Nih buktinya, produktivitas tanaman padi cuma naik 0,82 kuintal per hektar selama periode 2020 sampai 2023. Nah, di sisi lain, luas panen kayak yang tadi udah dibilang, itu turun. Ujung-ujungnya, produksi beras selama 2020 sampai 2023 juga turun. Jadi kelihatan kan seberapa pentingnya penggunaan Alsintan modern. Kalau Indonesia bisa ningkatin pemanfaatan Alsintan modern, lahan sama tenaga kerja itu nggak lagi jadi masalah buat merealisasikan mimpi swasembada pangan. Hal itu udah terbukti di Cina. Negeri tirai bambu bisa memenuhi kebutuhan pangan strategis buat lebih dari 1,4 miliar penduduknya dari produksi dalam negeri. Padahal, luas lahan pertanian Cina itu terus menurun seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi. Kayak kita bisa lihat di grafis ini. Terus, jumlah petani di negara adidaya ini juga terus turun. Bahkan jumlahnya sudah berkurang lebih dari 50% dibanding 2 dekade lalu. Tapi, produktivitas pertanian Cina itu masih bisa tumbuh walaupun ada 2 masalah tadi. Bahkan, produktivitas faktor total pertanian Cina itu sempat tumbuh lebih tinggi dibanding rata-rata dunia. Total nilai output sektor pertanian Cina pun terus tumbuh. Dari sekitar 20,4 miliar dolar di tahun 2000, jadi sekitar 114,6 miliar dolar di tahun 2019. Faktor utama peningkatan produktivitas ini adalah modernisasi alat pertanian. Seiring dengan menyusutnya jumlah petani dan lahan pertanian, pemerintah Cina melihat nggak ada jalan selain dongkrak pemanfaatan Alsintan modern. Dari awal tahun 2000-an, pemerintah Cina udah mulai ngasih subsidi ke petani buat beli Alsintan kayak alat tanam sampai traktor. Dengan skema ini, pemerintah Cina nanggung 20-30% dari harga alat buat petani. Nggak nanggung-nanggung. Nilai subsidi yang dikasih pemerintah Cina udah nyampe sekitar 20 triliun rupiah per tahunnya. Lewat subsidi itu, pemerintah Cina bisa ngebantu petaninya ngebeli ratusan ribu traktor, mesin pengolahan lahan, sampai puluhan ribu mesin tanam padi dan mesin panen. Makanya jumlah kepemilikan Alsintan modern kayak traktor ukuran menengah dan besar di Cina itu terus bertambah. Total nilai industri Alsintan di Cina bahkan udah mau nembus 70 miliar dolar Amerika. Pada saat bersamaan, pemerintah Cina juga gencar memberikan edukasi kepada petani terkait cara penggunaan Alsintan itu sendiri. Ini sebenarnya sama kayak yang dilakukan sama Harvia, perusahaan Alsintan nasional yang tadi kita bahas. Selain menyediakan Alsintan modern, Harvia juga memberikan edukasi kepada para petani, baik secara langsung atau lewat kanal digital. Tujuannya apa? Ya meningkatkan kapasitas produksi dengan pemahaman Alsintan yang lebih komprehensif. Tapi tentu aja perusahaan Alsintan kayak Harvia nggak bisa berjalan sendiri. Jadi dari negara yang sudah berhasil merealisasikan mimpi swasembada pangan, kita bisa lihat kolaborasi menjadi semakin krusial. Pemerintah, petani, dan penyedia Alsintan modern harus berjalan bersama untuk mewujudkan mimpi ketahanan pangan nasional.